Hello folks, welcome back again in Everyday Channel. Kali ini saya akan membahas CAF-ROM yaitu Paranoid Android, sering juga disebut AWSPA. Penasaran gak gimana performa dari CAF based ROM ini? Without any further ado, let's do it. Oke, untuk Paranoid Android ini masih yang versi unofficial ya. Ini maintainnya by Main Pandahon. Build date-nya masih di 6 Juni ya 2021. Untuk versi AWSPA-nya dia masih di Ruby 1 Dev ya. Kalau nggak salah update sekarang yang terbaru ini udah di Ruby 3. Semoga Main Pandahon akan mengupdate ROM ini ya untuk di security patch bulan Agustus ini. Lalu kalau dari changelognya dia masih initial build, tapi ada tapinya, nanti saya akan jelaskan lagi. Untuk tree-nya ini katanya sih baru, mungkin buatan dari dia ya. Dia udah pakai Android versi 11. Untuk security update-nya masih di bulan Mei ya. Nah, untuk kernel yang dia pakai itu ya, kernelnya dia nih Quicksilver Meato, masih versi yang 190. Kalau yang terbaru kan udah di 240 lebih ya kayaknya. Nah, ini untuk impresi saya memakai ini selama 2 hari itu bagus. Jadi ya seperti CAF-ROM itu emang dia bagus di performa gitu. Untuk ROM ini yang saya rasa itu stabil, cepat gitu loh. Jadi ya emang bener-bener CAF power gitu loh istilahnya. Ya, untuk SL Linux-nya saya tes di Termux seperti biasa ya. Ini untuk build-nya dia sudah enforcing ya. Lalu kita cek lagi di encryption-nya. Dia udah encrypted atau belum ya. Oke, kita masuk ke dalam setting, lalu masuk ke security. Kita lihat di sini dia encrypted ya, nice. Jadi untuk user seperti kita aman jika terjadi apa-apa kepada device kita. Lalu untuk launchernya dia pakai Paranoid Launcher ya. Dia ada notification dot, show Google Apps, suggestion juga, dan juga emang ada double tap to sleep. Oke. Lalu lanjut untuk font sama messagingnya dia pakai Google ya. Lalu untuk QA stylenya dia khas banget untuk para Android, background putih dan icon hijau seperti ini. Nah, ini seperti ini untuk QA stylenya cukup minimalis ya, emang karena ROM ini ROM minimalis, sedikit customisasi itu. Lalu untuk kamera defaultnya itu dia pakainya GoCamGo ya, belum INX seperti ini. Oke, kalau untuk menu customisasinya dia sedikit ya, maksudnya hampir ya nggak ada lah customisasi untuk mengubah apa-apa. Dia untuk di battery masih ada untuk menongolkan battery percentage. Lalu di display kayak standar lah, dark theme, night light, adaptive brightness, style and wallpaper. Nah, ini bisa di setting di sini. Wallpaper, style, grid, dan clocknya. Kalau clocknya cuma ada 4 pilihan ini. Dan juga untuk colornya kita bisa milih boosted atau natural. Lock screennya juga. Oh, ini yang masih lumayan tuh, ini ada edge notification, tapi sepertinya nggak work ya. Lalu untuk ini ya standar, masih ada wake screen for notification. Lalu icon manager seperti ini, dan bisa menampilkan enable blur.
atau enggak ya. Lalu di sound kita bisa lihat seperti ini, touch vibration doang, dia bisa dimatiin sama dinyalain. Lalu di security dia udah ada app locker ya, dan di sini udah belum ada face unlock. Sepertinya untuk face unlock nanti di official akan ada. Nah itu belum tahu ya officialnya kapan. Lalu untuk gesturnya juga ini ya, ada swipe to screenshot dan quick open kamera, navigation system, power menu, dan quick touch. Ini saya coba tadi nggak work ya, masih bugs. Oke, lalu untuk gestur dan lainnya udah untuk customisasi seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke section capability ya. Kita lihat safety netnya dan Google Play Store apakah dia patch ya. Saya menggunakan Magisk versi 23.0 dengan settingan hide Magis. Kita lihat di safety net test apakah dia patch atau enggak. Nah ini patch ya. Kita lihat juga di Google Play Store-nya dia device certified. Nice. Lalu kita lihat DRM infonya, dia di DRM info dia show-nya L1, sedangkan kita langsung cek aja di Netflix-nya ya. Di Netflix kita cek app setting, lalu playback specification. Nah dia masih L3 ya sebenarnya ya. Nah ini masih salah satu jadi bugsnya, PR untuk main Pandahon. Untuk wideband-nya dia masih L3. Lalu kita lihat juga aux cam-nya ya. Dia apakah bisa pakai wide angle? Bisa. Oh. Lalu kita lihat lagi tes OK Google ya. Oke Google. Oke Google. Oh dia nggak nyaut, barangkali saya belum setting di sini ya. Kita lihat setting voice match. Oh ini mungkin masih belum bisa Oke Google-nya ya. Ini masih masuk ke dalam salah satu bugsnya, untuk Oke Google belum bisa. Lalu kita cek lagi untuk kemarin saya udah melakukan charging test ya menggunakan battery low, dan ini ya cukup impresif ya. Saya ngecas dari 63 sampai 93, dia temperatur paling tertinggi cuma di sekitar 37 derajat. Ini untuk manajemen thermalnya bagus ya. Oke, lalu kita masuk ke fiturnya lagi. Ini bisa disable SIM 2 ya. Ini fitur yang saya sukai. Ini SIM-nya bisa di disable. Nice. Oke, kita masuk ke section RAM management ya. Kita buka minimal 10 aplikasi yang berjalan di background. Nanti kita lihat apakah si aplikasi itu restart atau enggak ya. Pertama kita clear semua dulu ya. Lalu coba kita pertama masuk ke game-game dulu. Pertama ya minimal game Genshin lah ya. Mungkin yang sering kalian mainkan. Apakah dia nanti akan restart setelah buka beberapa multiple application ya. Lalu kita keluar, kita buka ini, misalnya kita lihat di tim, enggak, sini aja. Lalu buka Google Kamera, kita masukkan ke video ya. Lalu kita buka Instagram boleh. Kita lihat sini. Lalu di Twitter juga boleh ya. Kita lihat yang lagi trending apa. Lisa, kita buka Lisa.
Oke, lalu boleh kita buka Netflix mungkin. Netflix enggak ya. Mungkin kita buka carousel ya. Kita buka ini. Lalu mungkin bisa buka juga Telegram ya. Kita masuk ke sini. Oke. Lalu kita cek lagi nih Genshin Impact dia nge-restart atau enggak ya. Oh ya, masih masuk dia ke dalam gamenya. Kalau kita buka ini Google Chrome juga masih, Camgo juga masih di video, Instagram juga masih, Twitter juga masih, Telegram juga masih. Nice ya, dia masih bagus untuk manajemen RAM-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke performa dan stabilitas ya. Kita lihat, nah ini saya udah running ini ya, Cebut routing selama 5 menit 32 detik. Untuk performanya seperti ini, dia masih di atas 80% dengan minimal kecepatannya di sekitar 161, maksimalnya 186 dan rata-rata di 179. Ini bagus. Lalu kita masuk ke HWU rendering ya, seperti biasa kita masuk ke developer option, lalu ke bawah kita lihat di profil HWU rendering, kita lihat show S bar-nya. Nah, ini bagus, sangat stabil ya. Oke, lalu kita masuk lagi ke Antutu ya. Saya sebelumnya juga udah running Antutu di ROM ini, dapat 344.787. Ini cukup impresif ya. Nah, ini untuk rinciannya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Ini pakai Antutu versi 9 ya. Lalu untuk 3D Mark-nya juga saya sudah melakukan running. Untuk wildlife-nya dia dapat di 1075 dengan rata-rata FPS-nya 6,4. Oke, saya download distro dulu ya. Lalu slingshot-nya di 353.517 dengan benchmark seperti ini. Lalu kemudian saya udah melakukan Geekbench juga nih. Untuk single core dapat 538, multicore-nya 1639 ya. Lalu kita langsung coba aja ya ke in-game-nya gimana performa game-game yang dimainkan di ROM ini. Oke, kita mulai pertama Genshin Impact ya. Waduh, ini udah ada yang nyerang aja nih. Ini untuk pengaturan FPS-nya kebetulan nggak ada ya, nggak ada Xiaomi. Tapi bisa kalian lihat sendiri lah ya. Bisa kalian lihat sendiri performa untuk gamenya seperti apa. Mana lagi? Habis ternyata. Seperti itu ya, sangat smooth ya. Terlihat dari performanya seperti ini. Oke, untuk pengetesan selanjutnya saya akan main Mobile Legends di Brawl ya. Saya pakai Zilong. Ini lagi proses loading menuju in-game-nya. Kita bisa lihat performanya seperti apa. Untuk menghandle Mobile Legends seharusnya masih bisa ya, nggak ada lag atau jitter di pertengahan game. Oke, kita langsung saja. Ini untuk settingannya di settingan ultra ya.
Oke, kita tunggu di belakang Franco aja. Franco suruh ngehook. Oke, hook Franco. Mati lo. Dorong. Tunggu. Mati lagi lo. Hit. Oke, kita ngumpet dulu. Mundur. Buset. Maju dong, bos. Nah, gitu. Waduh, mati gua. Ini untuk itu seperti itu ya. Dia smooth sih, smooth banget. Nggak ada lag atau apa sama sekali. Untuk performanya gimana? Oke, loading dulu. Play. Kalau di beberapa ROM dia ada glitch gitu untuk di grafiknya. Kita lihat di Paranoid Android seperti apa. So far so good. Nah, ini ada beberapa glitchnya nih. Mungkin masih jadi salah satu bugsnya. Di beberapa game driver dia masih kayak ada glitch-glitchnya. Nah, itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bugs-bugs apa aja yang ada di ROM ini. Pertama yang saya temui yaitu untuk OK Google-nya belum bisa ya. Dia masih gray out nih untuk OK Google. This feature is currently unavailable for this language. Padahal language yang saya setting itu English ya. Mungkin harus apa gitu, kurang tahu. Dan juga untuk NFC-nya ini juga gray out. Dia belum ada NFC. Dipencet juga nggak bisa. Lalu untuk Widevine dia kalau di DRM dia L1, sedangkan di Netflix dia show-nya masih L3. Lalu untuk di gesture bugsnya itu untuk quick touch dia nggak berfungsi ya. When the screen is off, long pressing power button will enable touch. Tapi nggak ada responnya, ini masih bugs juga. Lalu apalagi ya tadi, udah sih bugsnya masih yang baru saya temui baru itu. Mungkin ya next build devnya akan fix kali ya. Saya udah lapor juga ke devnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan step installnya seperti apa. Kita restart dulu ya ke recovery. Dia juga sudah ada fitur advance restartnya ya, lumayan. Jadi kalau kita mau restart nggak harus matiin dulu dan pencet volume sama up. Jadi kita langsung masuk ke recovery Orange Fog ya. Untuk recovery yang saya pakai itu Orange Fog 11.1 stable ya, yang latest dari si Dart Java. Nah, ini kita juga akan lihat nih bahwa si ROM ini dia bisa di decrypt nggak nih pakai Orange Fog untuk si storage-nya. Kita tunggu aja dia masuk ke Orange Fog-nya. Biasanya kalau bisa di decrypt dia akan muncul kode untuk decryptnya itu. Nah, seperti ini. Saya akan masukkan dulu ya. Lalu proses decryption. Oke, dan nah lalu dia muncul untuk storage internalnya. Lalu untuk proses installnya seperti biasa, kita masuk ke ini, lalu wipe Dalvik cache data, lalu kalian swipe to wipe. Setelah itu kalian flash ROM-nya ya, misalnya ini Paranoid, lalu
swipe to install. Setelah itu kalian balik lagi ke sini, lalu format data, type yes, lalu swipe to wipe. Oke, setelah itu baru reboot to system. Oke, seperti itu untuk langkah step installnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like and comment, dan nantikan video saya berikutnya. Oke, thank you.